Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'ayatan la yu'adhiha fala yudhi fala yahdur musallana, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berkurban adalah sesuatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berkurban ini adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hukum daripada berkurban hiya sunnatun muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya, barang siapa yang mana wajada sa'atan, dia memiliki kelapangan rizki, memiliki kelebihan rizki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, li'an yudhiya fala yudhi, akan tetapi mereka enggan dan enggak mau untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yahdur musallana, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ancaman yang begitu besar, maka hendaknya dia jangan mendekati musallana, yaitu masjid-masjid kami. Begitu besar ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seseorang yang mana orang tersebut diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rizki yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka patut begitu datang Idul Adha, maka hendaknya kita seraya, yaitu beramai-ramai, yaitu untuk berkurban. Maka mau ditaruh mana muka kita, yaitu bagi seseorang yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak mau berkorban, akan tetapi menghadirkan dirinya ke depan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan dirinya ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Fala yahdur musallana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau tampakkan muka engkau ke depan masjid kami. Begitu besar sindiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini yang kita kenal kadang 3 hari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak nyala dari yaitu kompor dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu datang Idul Adha, beliau selalu, yaitu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berkorban untuk menjalankan yaitu didikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum, mereka semua yaitu berbondong-bondong mengikuti sunnah yang sangat besar yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya sunnatun muakkadah, sunnah yang hampir-hampir yaitu tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengisahkan bagaimana nabi-nabi terdahulu pun berkorban, bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan nabi di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu beliau pun berkurban bukan dengan kambing awalnya, akan tetapi dengan anak yang paling dicintainya. Mungkin kita gak sampai ke derajat seperti mereka, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, yaitu untuk mengganti dalam diri kita ini harta sebagian saja dari harta yang kita cintai untuk kita berkorban. Bahkan bukan hanya Nabi Ibrahim saja yang berkorban. Anak Nabi Adam alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Wahai Nabi Muhammad, ceritakanlah
kepada umat engkau bagaimana dua anak Adam yang mereka kurbanan, mereka melakukan sesuatu kurban untuk menghadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu makna kurbanan yaitu bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua anak Nabi Adam pun, Qabil dan Habil pun melakukan kurban. Lalu bagaimana dengan kita yang mana diri kita ini diberikan banyak rizki oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum rizki tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patut bagi diri kita ini sebelum rizki tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dengan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rizki kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka patut kita bersyukur dengan menginfakkan harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimallahu taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut menceritakan ada 3 kelompok seseorang, berbeda kampungnya tersebut, akan tetapi dalam dirinya seseorang tersebut mengidap banyak penyakit. Yang satu orang tersebut a'ma, buta. Kampung yang sebelah mereka tersebut, yaitu satu orang tersebut dalam keadaan rambutnya tersebut tidak pernah tumbuh dalam badannya tersebut, tidak memiliki rambut di badannya tersebut. Orang yang ketiga yaitu dia menderita penyakit kulit yang sehingga orang tersebut menjauhi dia. 3 orang tersebut, yang mana orang tersebut dikisahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih, yang mana orang tersebut setiap malamnya bergumang tiap malam, yang dari kecilnya tersebut tidak pernah melihat, pingin melihat bagaimana pemandangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang begitu besar, tafakkur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia berangan-angan pingin bisa melihat. Orang yang kedua ini, dia mengatakan dalam dirinya, seandainya saya memiliki rambut, maka orang-orang tersebut tidak menjauhi saya. Bahkan alis pun, rambut di sini pun tidak tumbuh dalam dirinya, sehingga orang pun mengatakan dia sangat-sangat aneh dan menjauhi orang tersebut. Orang yang ketiga di kampung yang sebelah pun mengidap penyakit, yaitu penyakit kulit yang banyak dalam dirinya tersebut, sehingga orang pun menjauhi dia. Maka mendengar gumangan tersebut, beberapa malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang 3 ini tersebut. Maka ketika datang malaikat tersebut mengatakan kepada orang yang pertama, dia katakan, "Wahai a'ma, wahai orang buta, apa yang kau hendaki daripada atas nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kau inginkan daripada dunia ini?" Maka dia mengatakan, "Aku tidak pingin daripada dunia ini kecuali aku diberikan pandangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka dia katakan, "Kalau begitu aku akan mintakan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka si malaikat tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan kepada si fulan tersebut agar diberikan penglihatan. Maka dia gosok matanya tersebut, maka orang tersebut melihat. Maka dia katakan, "Alhamdulillah, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aku banyak-banyak sekali nikmat. Nikmat yang besar, pemandangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka malaikat pun bertanya kepada dia, "Wahai fulan, seandainya Allah berikan engkau kelapangan rizki, kelapangan harta, apa yang kau pingin dari harta dunia?" Dia katakan, orang tersebut mengatakan, "Saya pingin yaitu al-ghanam." Karena pada zaman tersebut lagi ngetrennya yaitu pada zaman tersebut yaitu berternak. Dia katakan, "Saya pingin kambing karena di kampung saya ini sering terdengar suara embekan kambing. Banyak sekali di kampung saya punya kambing. Maka orang yang paling banyak yaitu kambingnya tersebut adalah orang yang terhormat. Maka saya pingin seperti itu." Maka malaikat pun menghadiahkan dia 2 ekor kambing, betina dan jantan. Maka malaikat pun berdoa, "Semoga Allah berkahi engkau daripada harta engkau yang diberikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka dia katakan, "Amin, amin, amin." Maka malaikat pun pindah ke orang yang kedua, yaitu yang tidak memiliki rambut sama sekali, dalam keadaan duduk sendiri. Maka malaikat pun datang kepada orang tersebut, "Hei fulan, apa yang kau inginkan daripada dunia ini?" Dia katakan, "Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada diriku rambut yang begitu mewah, rambut yang begitu bagus, dan diberikan tumbuh dalam badanku rambut sehingga orang tidak menjauhi aku dan orang pada dekat dengan aku." Maka
Malaikat pun berkata kepada orang tersebut, seandainya aku mintakan engkau kepada Allah, bagaimana? Tolong kau mintakan aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dimintakan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seketika itu doa malaikat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tumbuhlah rambut-rambut tersebut dalam diri mereka. Maka ketika tumbuh tersebut, dia katakan, ini nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa nikmat dalam badan kita yang Allah telah berikan dalam diri kita. Mata Allah telah berikan, rambut Allah telah berikan, pandangan, penglihatan, hidup, harta, anak, banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perlunya kita bercermin nikmat tersebut, lihat kepada yang lebih bawah daripada kita. Sehingga orang tersebut setelah tumbuh rambut yang begitu banyak dalam dirinya, dia berkata kepada malaikat tersebut, ini nikmat yang begitu besar, orang-orang bakalan mendekati aku. Maka malaikat pun mengatakan kepada dia, hei fulan, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kau nikmat daripada dunia, apa yang kau pingin? Dia katakan, aku pingin di kampungku ini Bakarah. Di kampungku ini, yaitu orang yang terhormat adalah orang yang paling banyak memiliki sapi. Maka aku pingin memiliki sapi. Maka diberikan sapi oleh malaikat tersebut, betina dan jantan. Maka begitu diberikan oleh malaikat tersebut, malaikat mengatakan sama dia, hei fulan, semoga Allah memberkahi harta engkau. Maka dia katakan, terima kasih banyak. Maka dia adalah orang yang paling bersyukur atas nikmat Allah pada hari tersebut. Sehingga malaikat lari ke kampung yang sebelah. Begitu datang ke kampung sebelah, dia mendapati orang yang begitu dijauhi, kulit yang begitu rusak. Dia katakan sama malaikat, hei fulan, apa yang kau pingin daripada kehidupan ini? Aku pingin kulitku menjadi bagus. Maka malaikat pun mendoakan dia, sehingga penyakitnya pun di dalam badannya hilang. Maka dia katakan, terima kasih banyak, jazakallah khair. Dia katakan, terima kasih banyak. Apa yang kau pingin daripada nikmat dunia? Aku pingin ibil, kata dia. Aku pingin onta, karena di kampungku adalah orang yang paling terhormat adalah orang yang memiliki onta. Maka Rasul pun bercerita tentang cerita orang pada zaman dahulu ini, yang mana orang tersebut diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasul pun menceritakan cerita ini kepada para sahabatnya. Bahkan Imam Nawawi mengambil ini hadis, dibawakan dalam kitab beliau, dalam kitab Riyadhus Shalihin, bagaimana pentingnya bersyukur atas harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua tersebut adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beberapa bulan, beberapa tahun sudah datang haul, karena syarat yaitu daripada seseorang berkurban, syarat daripada zakat yaitu zakat ibil, zakat onta, dan zakat bakorah, dan zakat sapi, dan zakat gonam yaitu zakat kambing tersebut, sampainya haul, yaitu sampainya setahun. Maka malaikat pun menagih orang tersebut, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada orang yang pertama, orang yang kedua, orang yang ketiga. Maka malaikat pun mendatangi yang pertama adalah orang yang dalam keadaan kulitnya tersebut rusak, karena onta derajatnya paling tinggi. Didatangi oleh malaikat. Yang mana ontanya tersebut biasanya orang-orang kampung beranak beberapa kali, tapi ontanya yang ini aneh, karena diberikan oleh malaikat sehingga dia memiliki wadi, yaitu beberapa ladang, yaitu tentang onta tersebut. Banyak sekali. Sehingga malaikat pun datang kepada dia. Hei fulan. Maka dia noleh. Dia ingat orang yang datang tersebut adalah orang yang dahulu pernah dia berikan tersebut. Saya datang kepada engkau, ingin mengambil beberapa onta engkau untuk yaitu zakat. Karena engkau sudah melebihi daripada harta zakat. Maka dia katakan, wahai fulan, sesungguhnya ini aku dapati karena aku capek, karena jerih payahku, karena ini punya banyak hak orang, yaitu anak saya, anak ini, anak dia, sebut satu persatu. Maka malaikat mengatakan, apakah kau tidak ingat dahulu kala engkau menjadi orang fakir? Engkau lahir dalam keadaan banyak sekali dan orang menjauhi engkau. Maka dia katakan, tidak, aku ini adalah orang yang paling kaya di dunia ini sekarang. Maka dia lupa, sudah berhinggap dalam dirinya, yaitu al-kibir, kesombongan dalam hartanya tersebut. Yang mana dia lupa, setan pun yang dahulu tinggal di dalam sorga
ada kibir, ada rasa sombong pun keluar daripada sorga. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita yang belum merasakan nikmatnya sorga, belum melihat sorga, akan tetapi ada dalam hati kita kibir, kesombongan, pasti dan pasti tidak kita akan melihat tentang sorga tersebut. Setan pun sudah di dalam bisa keluar, apalagi kita yang belum masuk. Maka malaikat pun pergi dari kampung orang tersebut seraya berdoa, semoga Allah memberikan engkau sesuatu balasan. Maka malaikat pun begitu menginjakkan ke kampung yang kedua, maka orang tersebut mendapati ontanya banyak yang mati, sehingga kembali badannya tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang Allah berikan tersebut Allah cabut. Maka malaikat pun datang ke orang yang kedua, yaitu orang yang tidak memiliki rambut tersebut. Yang tadinya rambutnya sekarang panjang yang bagus, seorang banyak dekat sama dia yang memiliki baqarah, yaitu sapi. Maka didapati sapinya banyak sekali, sehingga ketika orang lewat di kampung tersebut mengatakan, ini sapi si fulan, ini sapi si fulan, yang dahulunya tidak memiliki rambut, sekarang dia menjadi orang yang paling kaya di kampung ini. Maka malaikat pun datang menggedor rumahnya tersebut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu buka pintu, ada apa engkau datang? Ada apa engkau datang? Saya datang kepada engkau untuk mengambil bagaimana sebagian harta engkau, karena engkau sudah sampai daripada nisab, sampai daripada harta yang telah diwajibkan, yaitu tentang zakat baqarah. Maka dia katakan, saya ini capek mencari rizki, ini banyak hak orang, hak anak-anak saya, padahal satu pun dia tidak pernah memberikan kepada anaknya tersebut. Lalu dia mengatakan kepada malaikat tersebut, pergi engkau, ini harta-harta saya capekkan mendapatkan tersebut. Lupa atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah seseorang apabila dianugerahi beberapa nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang lupa atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal falyazdad kata Rasulullah SAW. Begitu harta ini diinfakkan, begitu harta dikeluarkan, maka falyazdad kata Rasul. Pasti akan bertambah. Maka orang tersebut mengusir malaikat tersebut dan keluar daripada kampung tersebut dan berdoa sebagaimana orang yang pertama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan engkau yang terbaik, memberikan engkau balasan. Maka begitu keluar daripada kampung yang kedua tersebut, seketika itu sapinya tersebut mati dan rambutnya tersebut rontok dan hilang, seketika itu berubah menjadi orang yang pertama. Maka sahabat pun kaget mendengar orang tersebut. Sahabat diceritakan oleh sahabat apa sebab orang tersebut yang pertama dan yang kedua. Karena orang tersebut tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu, atas nikmat harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Oleh karena itu, tanda syukur seseorang yang diberikan harta lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang tersebut mau, yaitu udhiyah, yaitu berkorban untuk membagikan korban tersebut kepada fakir miskin, karena mereka jarang makan daripada daging. Oleh karena itu, kesempatan ini untuk memberikan kepada seseorang fakir miskin tarbiyah, pendidikan dari Rasulullah SAW, karena kita setiap hari memakan sesuatu yang nikmat, maka bahagiakanlah mereka yang mana orang-orang tersebut yang akan mendoakan kita sehingga harta kita akan menjadi bertambah dan anak keturunan kita akan dijaga, sebab kita menginfakkan harta dan doa fakir miskin akan pasti kita akan dapati. Dan harta, bulu, domba, kambing, apapun bakalan kita nikmati besok di akhirat nanti. Sehingga malaikat pun kecewa dengan orang yang pertama dan orang yang kedua. Jangan sampai harta yang melimpah membuat diri kita yaitu dikecewakan oleh para malaikat. Berapa banyak orang, sehingga orang yang mengatakan kam masyhurun fil ard wa majhulun fis sama, wa kam majhulun fil ard wa masyhurun fis sama. Berapa banyak orang yang terkenal, banyak memiliki harta di dunia, akan tetapi nama-namanya di langit tidak dikenal oleh para malaikat. Tidak dipampang, tidak dikenal, karena nama mereka tidak pernah bertakarrub oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang diberikan harta sedikit tapi pandai bersyukur, tidak dikenal oleh masyarakat, akan tetapi nama-namanya masyhurun fis sama, terkenal di langit, yaitu terpampang nama-nama mereka sudah berada di pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai sekarang daftarkan nama kita, daftarkan cepat nama kita dengan bagaimana berkorban sebelum nyawa sampai gorgoroh.
yaitu kerongkongan kita yang tidak ada manfaat lagi, yaitu harta kita. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat pun pulang mendatangi orang yang a'ma, yang dulunya buta. Maka begitu didatangi, begitu dia lihat dari kejauhan dalam hadis tersebut, "Kemana engkau dahulu? Aku tunggu engkau." Dia katakan seperti itu. "Kemana engkau? Aku tunggu engkau." Itulah sambutan orang mukmin kepada orang yang mendatangi dia, yang pingin mengambil hartanya untuk kebaikan. Maka dia sambut dengan bahagia karena ada masih seseorang yang mengingatkan dia. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena pengingat tersebut adalah butuh bagi orang-orang beriman. Ciri orang beriman tersebut butuh atas pengingat tersebut. Sehingga orang a'ma yang dulu buta tersebut belum disapa oleh malaikat, dia katakan, "Kemana engkau? Aku tunggu engkau dari bertahun-tahun. Kenapa engkau tidak datang?" Dia katakan, "Saya kesini untuk mengambil harta engkau. Ghanam, kambing engkau sudah sampai nisab." Maka dia katakan, "Saya menunggu engkau supaya engkau mengambil semua harta aku. Engkau ambil semuanya saja, tidak mengapa, karena ini sangat merepotkan aku. Harta ini menyibukkan aku, engkau ambil saja. Ini buat Allah Subhanahu wa taala." Maka malaikat pun tersenyum raya berkata, "Wahai fulan, aku ini adalah utusan Allah yang diutus untuk menguji setiap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala." Maka malaikat pun berdoa kepada orang tersebut, yang mana doanya tersebut membuat hartanya tersebut berlimpah. Semoga Allah memberkahi dan memberkahi hartamu, sehingga engkau tidak seperti saudara engkau si pertama, tidak seperti saudara engkau yang kedua, sehingga nikmat engkau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kejadian dalam hadis tersebut? Orang tersebut pulang pun, malaikat pun pulang, maka hartanya pun tambah banyak dan nikmat Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sangat banyak. Begitulah yang dijadikan, yaitu sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang tadi anaknya sudah disayang-sayang, ditinggal di padang, yaitu tempat padang pasir yang tidak memiliki air. Ditinggal anak satu-satunya yang ditunggu bertahun-tahun lahir, yang bernama Sulaiman alaihissalam, yang bernama Ismail alaihissalam. Begitu Nabi Ismail agak besar, diperintahkan untuk ditinggal di padang pasir. Begitu agak besar sedikit, diperintahkan untuk menyembelih. Ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik diri kita, bukan untuk menyembelih anak, tapi menyembelih, yaitu nafsu kejelekan dalam diri kita. Yang mana dalam diri manusia ini memiliki nafsu 3 macam. Nafsul lawamah, nafsul mutmainnah, nafsus su. Nafsus su ini nafsu kejelekan yang dalam diri kita yang banyak sekali. Nafsul mutmainnah yaitu nafsu ketenangan yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nafsul lawamah yaitu nafsu yang pertengahan. Sehingga seseorang dalam dirinya yang berat mengeluarkan harta, yang berat mengeluarkan sesuatu tersebut, maka hendaknya menyembelih, bukan menyembelih dalam dirinya, menyembelih hawa nafsunya dalam dirinya, sehingga yang dia dibawa adalah yaitu nafsul mutmainnah ketika di dalam kubur. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka dia menjadi orang-orang yang masuk kubur dengan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang seperti itu yang mendapatkan nikmat yang sangat besar, dan semoga kita akan berkumpul bersama Rasulullah SAW dan juga bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan dalam suatu mafhum hadis, beliau mengatakan tidak ada seorang yang menyembelih di muka bumi ini, yaitu dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika sembelihan tersebut, darah tersebut, kata Rasulullah SAW, sebelum keciprat ke langit, sebelum berciprat ke bumi, maka darah tersebut sudah sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulu-bulunya pun menjadi pahala, dihitung satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dagingnya pun menjadi pahala, sehingga semua pun akan dia dapati bagi orang-orang beriman. Kalau kita mengecek dalam diri kita, harta kita terlalu banyak, motor kita mampu beli, mobil kita mampu beli, bahkan sesuatu yang remeh saja, handphone pun kita mampu beli, yang mana handphone tersebut harganya mungkin setara dengan kambing 1 ekor. Maka pertanyaannya, kenapa kita tidak mampu untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang penting untuk diri kita dan anak-anak kita. Oleh karena itu, patut bagi kita
yaitu untuk bersyukur kepada Allah atas harta yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hambanya Allah yang termasuk orang yang bersyukur. Maka jadikanlah diri kita ini termasuk dalam firman Allah yang termasuk orang-orang yang sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, termasuk orang hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Semoga kita termasuk orang-orang seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan. Ya. Ada 2 pertanyaan. Ya, Masya Allah ada pertanyaan beberapa yang masuk. Lebih utama akikah atau kurban? Karena belum diakikah, kan orang tua, atau boleh secara bersamaan niat akikah dengan kurban? Masya Allah. Kita kebetulan kami membawa kitab di mazhab Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Di mazhab Imam Syafi'i ini sering pertanyaan masuk seperti ini. Lebih utama akikah atau berkurban? Maka sunnahnya dua-duanya tersebut sama-sama sunnah muakkadah. Dua-duanya hukum udhiyah. Hukum udhiyah tersebut berkorban adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang mana sunnah tersebut tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Yang hampir-hampir kewajib. Kalau kita persentasekan, dia hampir 85% mendekati wajib. Bukan sembarang sunnah, tapi sunnah muakkadah. Begitu juga akikah adalah sunnah muakkadah. Akan tetapi pertanyaannya, apakah yaitu kita lebih afdal, yaitu berakikah dulu atau berkurban dahulu? Bagi seseorang yang belum diakikah, yaitu maka dia mendahulukan akikah. Kalau dia sudah berakikah, maka dia yaitu berudhiyah. Akan tetapi di mazhab Imam Syafi'i rahimallahu taala, pendapat dari Imam Ramli rahimallahu taala yang kami lebih condong daripada pendapat tersebut. Imam Ramli yang dipakai mazhab beliau, yaitu pendapat beliau bagi ulama di Mesir dan di Yaman banyak memakai pendapat Imam Ramli rahimallahu taala. Beliau berpendapat bolehnya menggabung antara niat yaitu berkorban dengan niat yaitu niat udhiyah. Jadi satu, niat berkorban dan sekalian niat akikah. Akan tetapi berbeda pendapat dari Ibn Hajar. Imam rahimallahu taala berpendapat akikah sendiri, berkorban sendiri. Maka inilah masalah khilafiyah, perbedaan pendapat. Akan tetapi kami lebih condong yaitu bolehnya akikah bergabung dengan niat yaitu udhiyah. Bolehkah berkurban di tempat yang jauh sedangkan keluarga pengkurban tidak bisa merasakan daging kurban tersebut? Dan apakah berkurban harus disaksikan oleh pengkurban? Bagus pertanyaan tersebut. Sebaik-baik kurban adalah kurban tersebut pertama disaksikan sunnahnya. Sunnahnya adalah yaitu disaksikan oleh orangnya langsung. Dan sunnahnya yang selanjutnya adalah orang yang tersebut langsung menyembelih. Pelakunya tersebut adalah langsung menyembelih. Karena Rasulullah SAW begitu lebaran Idul Adha yang tepatnya 10 Dzulhijjah, Rasulullah SAW menjadi khatib pada saat tersebut. Beliau langsung turun dari khutbah, selesai daripada sholat langsung khutbah, selesai daripada berkhutbah tersebut langsung ke tempat penyembelihan, langsung mengorbankan kambing beliau. Rasulullah SAW pun langsung mencontohkan bagaimana cara berkurban. Akan tetapi kalau kita takut atau seorang perempuan tidak bisa untuk berkorban, bisa diwakilkan, bisa disembelihkan bagi seseorang. Akan tetapi kalau melihatnya bisa langsung, maka ini lebih bagus, lebih bagus. Akan tetapi kalaupun kita tidak bisa melihat, cukup dengan foto, video kita dapat melihat, maka ini bisa juga mewakilkan tentang yaitu nazrah, untuk penglihatan hewan kurban kita sudah disembelih sebagaimana yang dilakukan oleh yaitu Lasnas Dewan Dakwah, yang sebagaimana yang biasa sering kurban tersebut pastinya kita akan dikirimkan video atau foto ini untuk mendapatkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya yaitu daging kurban ini sunnahnya dibagi tiga, yaitu thuluth, sepertiganya untuk diri kita, keluarga kita, sepertiganya untuk sedekah, sepertiganya untuk yaitu hadiah. 3 dibagi, yaitu pertama sepertiga untuk keluarga kita, sepertiga untuk kurban, sepertiga untuk sedekah, sepertiga lagi untuk hadiah buat siapa saja yang kita pingin. Dan sunnahnya itu lebih afdal, yaitu kita mencicipi bagian beberapa daging, yaitu daging atau paha depan atau bagian hatinya kita
makan untuk kita merasakan bagaimana daging kurban kita. Tapi akankah lebih bagusnya kalau kita mensedekahkan semuanya? Ini lebih bagus. Kita katakan, saya setiap hari makan kambing, setiap hari makan daging, setiap hari makan sapi. Biarkanlah semua dagingnya ini untuk dirasakan oleh fakir miskin. Ini derajat paling lebih afdal lagi. Ini lebih afdal lagi. Ini lebih afdal lagi. Bagaimana mengajak masyarakat menyalurkan kurban untuk daerah pedalaman? Salah satunya di Bayan, Lombok Utara melalui Laznas dakwah. Bagaimana caranya masyarakat? Bagaimana caranya? Dikumpulkan ketua-ketua masyarakatnya untuk mengajak kepada setiap orang untuk berkurban bagi yang mampu, dan dikumpulkan beberapa orang yang mana orang tersebut yang mampu, dan beberapa kiainya atau tuan gurunya dikumpulkan untuk meyakinkan bahwa penyalurannya tepat, penyalurannya pas, dan tidak sembarangan. Dia disalurkan pas kepada sesuai dengan target, bukan sesuai sembarangan. Sebagian beberapa orang menyalurkan kepada sembarangan orang saja. Akan tetapi yang kita perhatikan di Laznas dakwah namanya, ya, salurannya tepat kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka membagi di Lombok Utara, membagi di Lombok Tengah, juga Lombok Timur, kepada kampung-kampung yang tepat, yang mana kampung-kampung tersebut yaitu minimal yang menengah ke bawah. Dia perhatikan ekonomi kampung tersebut, dia perhatikan orang-orang sekitar tersebut, bagaimana tepat untuk berkurban, sehingga disalurkan korban tersebut tepat dan sampai hartanya tersebut sampai kepada Allah sederajat-derajat yang paling afdal. Semoga kita termasuk orang-orang seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Nah, mudah-mudahan ngaji kita pada pagi hari ini bermanfaat dan menjadikan kemauan kita tambah, yaitu ingin untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang perlu saya sampaikan sedikit bagi yang berkorban. Pertama yaitu jangan sampai, yaitu ada sesuatu anjuran dari Rasulullah SAW, bagi yang berkorban jangan sampai memotong kukunya, memotong rambut-rambutnya, yaitu tidak dianjurkan sampai setelah menyembelih hewan kurbannya tersebut. Dan beberapa hal yang mana orang tersebut dianjurkan untuk dilaksanakan. Ada pertanyaan lagi? Ya, masuk lagi pertanyaan. Tuan Guru, di tengah pandemi corona, mana yang lebih utama, berkorban dengan uang atau tetap sembelih korban? Masya Allah, bagus sekali nih. Jadi intinya, baik kita melewati Laznas Dewan Dakwah ini, kita nyalurkan uang, itu pun diberikan kambing juga. Diberikan kambing. Mana yang lebih bagus, kita memberikan orang uang atau memberikan daging? Maka tergantung momentum keadaannya. Keadaan pada sekarang ini pada saat tersebut momentum yaitu kurban, maka kita hidupkan syiar, wa may yu'azzim sya'airallah min taqwal qulub. Barang siapa yang menghidupkan yaitu syiarnya Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau momentum tersebut yaitu momentum tentang udhiyah, tentang berkurban, pada saat tersebut kita lebih afdal untuk berkurban, maka itu pada waktu tersebut lebih sunnah dan lebih afdal untuk berkurban. Akan tetapi nantinya ada beberapa masalah yang nantinya kita ini pada saat tersebut sudah harta kita sampai nisab, sudah sampai beberapa persen, maka kita diwajibkan untuk 2,5% untuk mensedekahkan, yaitu disebut dengan zakatul mal. Di sini ada zakat mal juga membagi. Ya, di sini juga ada pembagian zakat mal. Kita dapat salurkan ke Laznas Dewan Dakwah ini, menyalurkan harta mal kita pasti akan disalurkan harta mal kita bukan berbentuk barang, pastinya uang. Nah, akan tetapi pada saat tersebut, ketika seseorang menyalurkan uang pada saat tersebut, pastinya diberikan hewan kurban. Karena Laznas Dakwah ini yaitu melihat bagaimana keadaan yang lebih penting, keadaan lebih condong kepada syariat. Syariat sekarang menganjurkan kita untuk berkurban, maka diberikan hewan kurban karena niatnya seseorang untuk berkurban. Maka pentingnya yaitu pada saat tersebut, yaitu udah pertengahan daripada Dzulhijjah nantinya, maka kita sama-sama berbondong untuk berkurban. Semoga kita termasuk orang-orang yang berkurban dan dikategorikan orang-orang yang berkurban. Kalau saat ini kita belum pernah berkurban, kita sudah balik, maka cepat-cepat beli kambing. Untuk bagian kita besok bisa melewati sirat, ada tunggangan kita. Sekarang kita punya motor, jangan sampai kita nggak punya motor besok di sana.
Sekarang kita punya mobil, jangan sampai kita nggak punya mobil di sana. Mobilnya apa? Yaitu sapi. Mobilnya sapi atau onta kita naik bareng-bareng, yaitu sama keluarga 7 orang. Kalau kita nggak punya motor, motor kita 1 orang, yaitu belikan motor di sana untuk anak-anak kita. Kalau kita sudah punya, sudah maka berikan untuk anak-anak kita. Jangan sampai tiada tahun kita tidak berkurban. Ini membuat bangga Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'da al-maut wal 'afwa 'inda al-hisab wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah ولا ولدا إلا أصلحته ولا طالبا إلا وفقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.